Sampah setiap hari hadir di sekitar kita. Pada tahun 2023, timbunan sampah di Indonesia mencapai 56,63 juta ton. Namun baru 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton yang dikelola secara layak. Artinya masih ada lebih dari 60% sampah yang belum terkelola secara layak. Salah satu tantangan terbesar adalah sampah plastik, yang jumlahnya mencapai sekitar 10,8 juta ton. Persoalan sampah bukan hanya tentang pembuangan, tetapi juga tentang kebiasaan memilah dari sumbernya. Selaras dengan asa cita ke-8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Langkah Go Green menjadi bagian dari kontribusi nyata lembaga pemerintah dalam membangun budaya kerja dan budaya belajar yang peduli lingkungan. Di tengah tantangan tersebut, perubahan besar perlu dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk di ruang pelatihan vokasi. BPVP Bandung Barat mengambil langkah inovasi Go Green melalui penguatan Green Skill Program menuju Eco Office. Dalam setiap batch pelatihan, aktivitas peserta berpotensi menghasilkan sampah dari konsumsi harian, kemasan, area kelas, area praktik, asrama, kantin, dan lingkungan umum. Apabila tidak dikelola secara sistematis, kondisi ini dapat menurunkan kenyamanan belajar dan menambah beban pengelola kebersihan. Sebelum intervensi dilakukan, sejumlah titik masih membutuhkan penguatan. Ketersediaan tempat sampah terpilah belum merata, label dan infografis belum sepenuhnya tersedia, serta penunjuk arah menuju area pengelolaan sampah masih perlu diperjelas. BPVP Bandung Barat telah memiliki potensi sarana pengelolaan sampah, seperti rumah kompos dan rumah magot. Namun sarana ini perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, tetapi juga menjadi media pembelajaran lingkungan bagi peserta pelatihan. Kesadaran peserta dan pegawai dalam memilah sampah juga dipetakan melalui kuesioner awal sebagai dasar perbaikan. Melalui inovasi Green Skill Program, BPVP Bandung Barat mulai membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya. Inovasi ini mengintegrasikan penyediaan sarana, SOP, eco-briefing, visual learning, praktik langsung, monitoring, dan partisipasi kelas. Tempat sampah terpilah disediakan di titik-titik strategis, seperti area asrama, gedung kantor, aula, kantin, dan workshop. Setiap sarana dilengkapi dengan label agar peserta lebih mudah mengenali jenis sampah organik, anorganik, dan residu. Area pengelolaan juga diperkuat dengan infografis sederhana mengenai jenis sampah dan pengolahan kompos, petunjuk arah menuju rumah kompos, rumah magot, dan TPA disediakan agar akses informasi menjadi lebih jelas. Pada hari pertama pelatihan, peserta menerima eco-briefing mengenai aturan bebas sampah, alur pemilahan, dan tujuan program. Pembiasaan kemudian diperkuat melalui micro-learning harian berupa pesan singkat yang mudah dipahami dan mudah diingat. Kepada seluruh karyawan dan pengunjung, mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jangan lupa untuk memilah sampah sesuai jenisnya, agar lingkungan tetap bersih, nyaman, dan sehat. Lingkungan yang bersih menciptakan kenyamanan bagi kita semua. Mari tumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih atas kepedulian dan kerjasamanya. Tidak berhenti pada teori,
Peserta juga melakukan praktik langsung memilah sampah. Melalui pengalaman ini, peserta belajar bahwa pengelolaan sampah dapat dimulai dari tindakan sederhana membuang sampah sesuai jenisnya. Untuk memperkuat kepatuhan, BPVP Bandung Barat juga mendorong peer influence melalui penunjukan duta kelas hijau. Peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan perilaku di lingkungan pelatihan. Agar inovasi ini berjalan konsisten, sistem diperkuat melalui SOP, buku saku, checklist monitoring, eco point class, dan evaluasi berkala. Hasil kuesioner setelah sosialisasi menjadi bahan untuk melihat peningkatan pemahaman dan kesadaran para peserta. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Farhansyah Putra, biasa dipanggil Putra, dan saya ikut pelatihan di Peracikan Kopi atau Barista. Setelah sosialisasi tentang pemilihan sampah, saya jadi tahu mana pemilihan yang organik, non-organik, dan residu atau tidak bisa didaur ulang. Jadi mungkin ini alasan untuk kedepannya saya akan mengimplementasikan atau mempraktekkan secara langsung buat pilih sampah dan jaga lingkungan untuk kebersihan semuanya. Halo, nama saya Aula Rifka Pratiwi. Saya dari pelatihan peracikan minuman kopi atau barista. Setelah mengikuti pelatihan tentang pengolahan sampah ini, saya jadi tahu ada berapa jenis sampah yang bisa dipilah dan dipilih. Apalagi untuk saya sebagai nantinya mungkin akan bekerja sebagai barista, jadi tahu kotak susu itu masuknya ke sampah mana, bekas kopi itu sampahnya kemana, seperti itu. Saya harap ini bisa diaplikasikan juga ke pelatihan lain agar pelatihan lain juga bisa mengetahui soal pengelolaan sampah ini. Terima kasih. Saat ini BPV Bandung Barat punya inisiatif dan inovasi baru, yaitu GSM atau Green Skill Movement, yaitu bagaimana menggabungkan dan mengintegrasikan pelatihan berbasis kompetensi dengan kesadaran akan lingkungan. Jadi melalui GSM ini, peserta pelatihan yang belajar dan meningkatkan skill kompetensinya di BPV Bandung Barat tidak hanya belajar terkait dengan teknis, vokasi, tapi juga akan kita ajarkan terkait dengan kesadaran akan lingkungan yang berkelanjutan melalui pengenalan pemilahan sampah, belajar terkait dengan kompos, belajar terkait dengan pembudidayaan maggot, sehingga mereka akan menjadi agen-agen perubahan lingkungan ketika mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Selain itu juga ini adalah bagian dari upaya kita, BPV Bandung Barat, menjadi eco office yang berkelanjutan. Terima kasih. Langkah ini menjadi bagian dari tujuan besar BPVP Bandung Barat menuju Eco Office, lingkungan pelatihan yang bersih, edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dari kebiasaan kecil memilah sampah, BPVP Bandung Barat membangun perubahan besar untuk masa depan yang lebih hijau.